Oke, sahabat-sahabat semua, sahabat sukses beternak. Kali ini kita ketemu berkunjung ke peternakan Maggot, berada di seputaran Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Natar. Seperti apa kita kulik kisah sukses dari beliau, kita ketemu langsung dengan orangnya. Yuk, ikut saya. Ya, kita langsung ketemu dengan ownernya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, iya, bisa dikenalkan Mas, namanya Mas siapa? Namanya Mas Agustiawan. Mas Agustiawan. Mas Agustiawan ini pembudidaya maggot yang sukses. Mas Agus, alamatnya ada di mana Mas Agus? Kalau rumah itu di Dusun Pasar Lama, Rumahnya di Dusun Pasar Lama, Natar. Natar. Kalau farm ini berada di mana Kalau Mas? ini ada di Desa Sidoarjo 1, Sidoarjo 1, Kecamatan Natar. Tentunya di Lampung Selatan juga, teman-teman semua. Mas Agusnya, pekerjaan Mas Agus yang Mas Agus gelutin ini seperti apa Mas Agus? Dimulai dari mana Mas? Bisa Mulai dari ini dijelasin Mas? bibit. Nah, ini bibit-bibitnya itu telurnya kita teteskan dulu. Telur kita tetesin dulu. Nah, Oke. setelah netas 5 atau 6 hari dia sudah remah. Kita kita pecah lagi di sini. Bisa jadi 4 sampai 5 box. Oh, ini tahapannya ya. Ini karena keterbatasan Keterbatasan lahan. biopon lantai ini kan terbatas, jadi Oke. kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat produksi gitu. Setelah ini, Jadi dia sama saja seperti kita transit lah di sini. ya, Setelah kita transit, ya. kita ada beberapa kolam. Usia yang sudah awal turun ke lantai. Turun ke lantai. Sudah umur berapa berarti? 1 mingguan ya? Kalau yang di sini sekitar 8 hari. Ini sekitar 8 hari. Ini kita panen bibit yang adik-adiknya lagi lah ya. Itu kita turunin sini lagi. Besok kita panen sebelah sininya lagi. Pokoknya dia rotasi gitu. Oh, jadi ini yang siap-siap panen ini ya, Ya, Mas Agus ya? ini Kolam-kolam panen. siap panen ya Mas Agus ya? Berapa hari sih Mas Agus panennya ini? Dari mulai dia dari telur? Nah, kalau telur itu kan lalat itu menelur setiap hari tuh. Kita panen telurnya setiap hari. Iya. Jadi kita panen hari ini, estimasi panen 20 hari ke depan. Oh, Kita setiap produksi indukannya tersendiri. Oh, jadi beda dia- lagi. Jadi dia nggak mengganggu proses produksi yang fresh ini. Iya. Yang ini khusus untuk produksi Khusus. dijual ya Nah, Mas Agus kita ya? produksi untuk dijual. Oke. Ya, Mas Agus, kalau misalkan mau kepengen tahu seperti apa perjalanan Mas Agus sampai dengan hari ini, terus sampai dengan ini kita bisa produksi, gimana kalau kita ngobrol di depan Mas Agus? Oke, siap. Ya, oke. Mas Agus, Ya. semenjak kapan Mas Agus melakukan usaha peternakan maggot ini Mas Agus? Bisa diceritakan Mas Agus? 2020 lah. Mulai 2020 ya. Sampai hari ini. Kok terpikir maggot? Kira-kira ceritanya gimana Mas Agus? Awalnya sih iseng. Iseng gitu Dulu ya? itu kan mainannya kambing tuh. Ya. Pengemukan kambing tuh. Cuma perjalanannya di pengemukan kambing itu sulit mengendalikan harga pasar bibit tuh. Bibit Terus- ya. Terus waktu itu kan rame tuh medsos tuh, media sosial tuh, maggot BCF tuh. Ngirik apa? Oh, ternyata itu dulu ulat blotong lah. Kalau masa kecilku dulu kan Iya, di perkebunan kelapa sawit itu ada pabrik PKS tuh. iya. Jadi banyak solid lah dibuang di kebun sawit. Sama lah seperti si maggot itu, ulat blotong gitu. Jadi karakternya itu memang kita dari kecil sudah tahu maggot itu. Dan sudah familiar ya Mas Iya. Agus ya? Jadi kita nggak perlu belajar dengan siapa, nggak pernah. Jadi kita sudah memahami kalau maggot itu ya dia itu Ulat solid itu tadi ya. dominan yang berkaitannya dengan sawit sebenarnya. Cuman kan ternyata dia apapun bisa dia konsumsi sepanjang itu yang organik, makanan lah gitu. Iya. Terus saya coba pelajari, oh ternyata dia itu memang bisa menciptakan uang setiap hari. Oh itu Misalnya bernilai jual lah Mas Agus ya.
Misalnya Iya. telur itu kita panen setiap hari, bisa dijual setiap hari. Terus kalau sebenarnya garis besarnya simpel sih. Bisnis itu yang berkaitan dengan kebutuhan orang makan lah. Oh gitu. Orang makan itu Kaitannya dengan maggot apa ini Mas Agus? nanti Pak panjang. Oh panjang ya. Boleh. Si orang itu kan butuh makan tuh. Iya. Makanan tuh yang dikonsumsi orang pinggir jalan kan ikan lele, Iya. ayam, Bebek. Iya. itu kan diproduksi oleh petani-petani ikan unggas. Kalau petani ikan unggas itu dia full produksi dengan pelet Pakan pabrikan itu gitu kan ya. marginnya dikit. Iya. Jadi analisa aku aku evaluasi di situ tuh maggot bisa masuk deh gitu untuk dibeli oleh petani-petani itu. Oh iya seperti itu. Awalnya dulu kan terpikir maggot itu bisa dikasih makan limbah, memang bisa ya. Iya. Limbah pasar, limbah kios-kios buah gitu. Kalau memang kita mau dan kreatif ngumpulin limbah buah, terus limbah restoran. Kalau kita memang ada waktu di situ, bisa lah itu sistemnya dibuat kita rotasi pagi sore ngambil, terus diolah, dikasih ke maggot. Artinya itu kan kosnya hanya jasa, BBM, sehingga biaya produksi si larva itu bisa kecil. Terus bisa dibeli petani itu dengan harga yang terjangkau. Nah di situ kan sama-sama untung lah, petani bisa menggunakan pakan maggot yang artinya organik lah, nggak pakan pabrikan gitu kan. Jadi ada pakan alternatif gitu ya Mas Agus ya. Itulah ada peluang maggot itu bisa untuk proses jual beli bisnis gitu. Oh. Kalau tempat Mas Agus sendiri pakannya pakai apa Mas Agus? Kalau saya ada limbah industri untuk kelapa sawit itu pakai PKM, Bung, ya, kelapa sawit. Ya, terus PKM. limbah pabrik kayak roti BS, terus ada kerjasama dengan perusahaan juga. Jadi produk expired perusahaan tuh dikasihkan ke kita itu. Jadi Mas Agus yang nyerap gitu ya. Jadi si perusahaan-perusahaan itu memusnahkan dengan cara bijak lah, nggak dibakar, nggak dibuang ke TPA. Ya. Win-win solusi juga itu, perusahaan nggak ada biaya transportasi, biaya TPA. Kita juga terbantu dengan ya itu tadi kan dikasih gratis gitu kan. Artinya kosnya semakin turun. Nah, harapan saya sih ya perusahaan-perusahaan makanan itu bisa kolaborasi bersama kita kolaborasi jual dengan Mas Agus ya. Kita jual sama mereka nih, daripada perusahaan itu transportasi ke TPA, bar TPA, setelah di TPA kan namanya limbah ya. Pasti kan jadi gas metan ya. Di samping itu juga kan dia polusi. Butuh uang lagi kan untuk menyelamatkan si limbah itu tadi kan. Semakin tahun kan penambahan penduduk di dunia ini kan semakin bertambah banyak ya. Banyak tuh. Jadi sampah juga semakin banyak, apalagi sampah kan sudah nggak aneh lagi lah. Sudah setiap hari itu berita masalah sampah lah di kota-kota besar. Benar. Sebenarnya maggot itu ya potensinya di situ bisa mengurai masalah limbah. Benar. Setelah itu dia jadi produk maggot untuk pakan ternak, terus hasil kompos untuk pertanian. Kadang-kadang kan pertanian tuh kelangkaan pupuk susah tuh. Kenapa enggak sih kita pakai yang organik tadi itu dari bekas kotoran si maggot tadi ya. Jadi ada misi mulia dari Mas Agus ini, yaitu juga ikut membantu menyelamatkan lingkungan ya, gitu kan. Itu misi mulia Mas Agus. Jadi paling tidak kan Mas Agus juga ikut bantu mengurangi emisi gas buang atau efek dari rumah kaca itu kan asalnya juga dari limbah-limbah yang organik yang itu nanti akan menjadi gas metan ya Mas Agus ya. Iya benar. Mas Agus, sejauh ini kendala yang Mas Agus hadapi apa aja sih? Kalau kendala itu ini transfer pengetahuan ke anak buah lah. Artinya kan tim Mas Agus ya. Ya, itu yang masih belum ketemu yang pas gitu. Artinya kalau sudah bisa, dia bisa pegang. Karena saya juga kan bekerja sih ya Pak. Senin sampai Jumat itu kan kita nggak bisa di maggot nih. Maggot itu bisanya malam tuh jam 7:30 sampai jam 10:30 kita kesini. Artinya itu masih bisnisnya sampingan sih, kita belum full totalitas. Iya. Nah, maksudnya ya masih ngajari ini anggota kita biar dia itu paham. Terus cara merawat, cara pemberian pakan, manen. Nah, kalau itu sudah dapat,
kita akan lebih enak. Jadi kendala utama di situ ya Mas Iya. Agus ya. Pasti tenaga Kendala kerja. yang lain apa Mas Agus? Kalau yang lain belum ada. Belum ada Untuk ya. penjualan kita malah memproduksinya yang kurang gitu loh. Kurang ya. Iya. Sampai dengan hari ini outputnya berapa Mas Agus yang bisa Mas Agus jual ke pasar? Kalau saya itu masih kisaran 1,4 1,4 apa ini? ton 1,4 ton Iya. per per bulan. bulan. Karena kapasitas ruangan produksi juga memang maksimalnya di situ. Oh, tapi ini saya lihat rencana untuk pondasi atau punya Mas Agus apa bukan ini ya? Itu udah tetangga. Punya tangga ya, bukan punya Mas Agus ya? Bukan. Kemarin ada tetangga. Rupanya kawan saya main kambing dulu kan. Dia bilang, Iya. udah ya kita bangun aja di Magot aja gitu. Oh. Biar gede gitu kan. Kalau Oh. gede kan produksi gede, kita bisa kering jumlah banyak, kita mau masuk ke perusahaan menawarkan barang produksinya ada itu kan pede kan. Ya. Kapan kita hanya Iya. mampu 400 kilo kering menawarkan ke perusahaan kan, waduh malu juga. Malu ya. Seberapa sih produksimu misalnya gitu. Dulu Hmm. pernah juga sempat dari nyuhup itu datang ambil sampel nanya harga, cuman nggak berlanjut sampai sekarang. Ya mungkin dipandangnya kan dinilai mereka kan produksinya itu ya Masih belum besar belum ya. besar, artinya untuk komponen pakan mereka pasti nggak akan mencukupi. Nah itu Iya. kan Hmm. jadi bisa pertimbang. Ya harapannya sih ke depan sih warga sini tuh tertarik, minat, bisa kita apa itu jadi koperasi usaha peternak Magot. Iya, iya. Iya. Harapan juga dari pihak-pihak kecamatan lah ya. Artinya Hmm. syukur-syukur bisa ngasih apa sih surat Pelatihan rekomendasi, atau terus apa gitu ya. ini perusahaan ini produksi makanan, pasti kalau produksi makanan kan namanya perusahaan itu ada expired ya. Iya. Nah, maksud kami itu kalau ada surat dukungan nantinya kan Heeh. perusahaan itu mungkin percaya kan. Berarti hampir semua makanan itu bisa untuk Bisa. makan Magot ya Mas Bisa. Agus ya. Sepanjang itu makanan manusia expired pasti Magot mau. Kecuali kalau makanan hewan nggak bisa ya. Kalau makanan hewan ya. Makanan hewan bisa kalau dia bungkil, itu kan produk dari produk turunan produksi kelapa sawit bisa. Ya. Cuman kalau yang seperti onggo itu bukan nggak bisa, tapi nggak maksimal Pak. Nggak maksimal ya. Nanti kurus-kurus ya si Iya. Magotnya ya. Mungkin kandungan nutrisinya juga kurang. Tapi kalau yang semacam kayak PT es krim Diamond itu kan limbah es krim, terus Nestle, Mayora, Indofood itu kan pasti banyak produk expired. Iya, iya. Cuman karena kita belum ada yang kenal kan, belum punya kontak mereka, artinya menawarkan imbal jasa itu belum bisa gitu loh. Jadi bisa diartikan sejauh ini makanan yang untuk Magot itu semua masih gratis ya Mas Agus ya. Enggak, kalau Yang beli apa nih? yang beli bungil kelapa sawit itu kita beli. Oh, bungkil sawit. Kalau roti BS beli. Kalau yang gratis dari PT Kalbi Nutrisi itu kita ada kerjasama MOU. Oh, Jadi setiap tahun dia itu- ada limbah apanya Mas Agus? Kalau Kalbi itu limbah susu bubuk, Ya. susu liquid cairan, biskuit kayak entah itu Milna, itu termasuk produk mereka. Jadi mereka memang memberikan gratis untuk kita musnahkan dengan diberikan ke larva itu. Kita hanya kena biaya paling ya pengambilan pick up lah, Barangnya itu ke sana biasa gitu lah, ya. transport itu. Mas Agus, Nah, dari kita kalau misalkan kita budidaya ya, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan Mas Agus? kalau budidaya itu kan banyak konsep sih ya. Itu kan memang ada sedikit aroma agak sedikit menyengat tuh. Nah itu usahakan memang kita nggak berdekatan dengan perumahan, itu harus memang lahan yang terpisah gitu. Terpisah, Takutnya agak jauh dari mengganggu. perumahan lah ya, supaya Kan- nggak terlalu bau ya. Iya, usaha cari duit, cuman kan setidaknya nggak mengganggu warga sekitar. Ya. Terus izin, kita memang buat izin usaha gitu. Cuman Hmm. kalau memang konsep dia memakai bungkil, terus roti BS, susu bubuk, ya itu aromanya wangi-wangi aja, nggak Iya, is oke, nggak berpengaruh ke warga sekitar kan. iya. Enjoy aja kita. Cuman kan sebenarnya konsep si larva itu kan kalau memang dia mau mengurai sampah, ya kita memang lingkungannya itu jadi perkebunan. Jadi radius berapa kilometer itu nggak nyampe sana, atau ada penanganan khusus tuh. Apa itu diproses, digiling, dibubur, kita kasih molase atau bakteri untuk Pengurai ya. difermentasi sehingga aromanya jadi asam-asam, nggak bau kecut, nggak bau nyengat. Ya mungkin bisa aja itu proses itu dieksekusi gitu. Mas Agus, Ah. harapan Mas Agus untuk
teman-teman viewer atau generasi muda zaman sekarang seperti apa Mas Agus? Ya kalau berbicara generasi muda ya, mungkin setiap tahun itu ribuan wisuda itu kan. Ribuan. Jutaan anak yang di wisuda tuh. Iya. Apalagi kan, sekarang apa namanya, pengangguran kan banyak karena banyak PHK di mana-mana ya. Gitu. Konsepnya kan ya mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sih. Kalau mau mencari pekerjaan sulit tuh karena kompetitornya banyak. Yang di wisuda juga jutaan orang tuh. Iya. Mas Agus, kalau misalkan teman-teman ada yang minat kepengen belajar atau mau beli ataupun dia mau bertukar apa namanya ilmu, atau misalkan ada investor yang minat nih, ini Mas Agus saya danain misalkan, kira-kira bisa menghubungi di nomor Mas Agus, nomor berapa nih? Nomor 0821 ya, 0821 7522 7522 9738 38. Itu telepon dan WA. Telepon dan WA. Oke, terima kasih Mas Agus atas waktunya. Oke, siap. Mudah-mudahan usaha Mas Agus semakin maju dan membawa berkah bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih Mas Agus. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.